Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardisa Pangestu Nurwaskito. Saya ingin mempresentasikan topik 5 pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada ruang kolaborasi. Pertama-tama saya ingin membacakan soal atau kasus yang ada pada ruang kolaborasi, yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin atau pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individu, Diana dapat menjawabnya. Kemudian terdapat pertanyaan kasus yang terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Menjawab pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang pertama, checking out, yaitu mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik serta mengetahui kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan peserta didik dalam proses belajar sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya, setelah di-checking dan di-finding out, lebih spesifik lagi sebagai berikut. Yang pertama, mencari tahu karakteristik Diana, yaitu gaya belajar, motivasi, minat, lingkungan, perkembangan, dan juga pola asuh. Kemudian, mendekati secara personal dengan berbicara santai, menanyakan kabar, dan menanyakan keadaan Diana kegiatannya di rumah. Kemudian bertanya kepada wali kelas sebelumnya atau keluarga. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Dan yang kedua, performance assessment. Nah, kemudian asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif diperjelas sebagai berikut. Pada asesmen diagnostik kognitif, yaitu pertanyaan pemantik mengenai materi supaya dapat mengetahui kemampuan awal anak. Kemudian, diagnostik non-kognitif yaitu mengetahui minat, gaya, serta karakter peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui keadaan emosi dan psikologi peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang keluarga peserta didik. Dan yang terakhir, mengetahui kegiatan sehari-hari siswa di rumah, khususnya kegiatan belajar. Setelah dilakukan diagnostik kognitif dan non-kognitif, yang selanjutnya adalah asesmen dengan performance assessment, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon, yaitu lisan dan tulis, menghasilkan karya produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa tersebut. Adapun langkah-langkah performance assessment, yaitu melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang mempengaruhi hasil akhir, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik, membuat kriteria kemampuan yang akan diukur
Jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Mengurutkan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Dan yang terakhir, kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh orang lain. Yang pertanyaan ketiga yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Yaitu pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran hendaknya harus memperhatikan karakteristik siswa, gaya belajar, motivasi, minat, lingkungan sekitar, pola asuh dengan cara mendekati secara personal. Penggunaan penilaian diagnostik untuk mengawali kegiatan pembelajaran dan penggunaan penilaian formatif dalam pembelajaran. Salah satu asesmen formatif adalah performance assessment yang juga digunakan untuk memecahkan kasus Diana. Karena performa assessment merupakan suatu bentuk penilaian untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa dan menggambarkan suatu kemampuan siswa melalui suatu proses, kegiatan, atau unjuk kerja, bisa secara tertulis maupun lisan. Dalam kasus Diana, secara lisan sangat mendukung kegiatan belajar Diana.